Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliane. Kali ini kita akan membahas latihan soal PPPK Kompetensi Pedagogik 2021 Part 1 ya. Langsung saja kita ke nomor 1. Salah satu guru di sebuah sekolah dari tahun ke tahun selalu menggunakan metode ceramah, padahal siswanya cenderung aktif dan ingin selalu berkolaborasi. Teori belajar apa yang cocok diterapkan? Ya, A. Konstruktivisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Behavioristik, E. Kognitivisme. Masing-masing pilihan ini, ya, yang pertama konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan konseptual yang pengetahuan dibangun bukanlah dari perangkat-perangkat fakta, konsep maupun kaidah. Proses ini siswa membangun sendiri pengetahuan mereka. B. Humanistik, yaitu manusia pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri. Nah, jadi dia memahami aktualisasi diri sendiri. Sibernetik, perkembangan dari teori belajar kognitif yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses yang tidak dapat diamati, ya, proses internal yang tidak dapat diamati. Sibernetik, ya, proses dalam diri sendiri. Behavioristik, yaitu teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku. Kognitivisme adalah teori belajar yang memfokuskan untuk pengembangan kecerdasan, ya, pengetahuan. Nah, di sini yang paling benar nomor 1 adalah teori belajar konstruktivisme. Oke ya, jadi membangun dari landasan berpikir kontekstual. Ya. Jadi siswa membangun diri sendiri, pengetahuan itu dari keterlibatan aktif siswa, yaitu ya, karena aktif siswanya, jadi pas adalah konstruktivisme. Oke, itu jawabannya nomor 1A, konstruktivisme. Nomor 2, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif, yaitu umum ke khusus, ya. Jadi kita terangkan umum, kemudian kita menuju ke khusus. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut, ya, berdasarkan mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Konsep, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Fakta, E. Prinsip. Nah, di sini guru tersebut mendefinisikan hewan unggas. Berarti di sini adalah termasuk konsep, ya, konsep pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut tentang materi unggas, ya. Jadi dia mendefinisikan, yang mengelompokkan, konsepnya dikelompokkan, kemudian dibeda-bedakan jenis-jenisnya. Ya, kemudian kita tarik, yaitu materi tentang unggas. Jadi jawabannya adalah konsep. Nomor 3. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi, yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator, B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas, C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis, D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama, E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Nah, ini sebagai guru kita harus bisa menyusun soal, dan tentunya soal tersebut harus kita susun berdasarkan apa yang sudah kita berikan kepada murid. Jadi kalau memang belum diberikan, jangan menyusun soal tersebut, pasti anak-anak akan kesulitan. Jadi di sini
siswa ya, memahami apa yang sudah didapat oleh gurunya. Kemudian kita sebagai guru memberikan soal tes sampai di mana mereka dapat menjawab, ya, diukur pengetahuannya. Jadi di sini yang paling benar adalah soal harus sesuai dengan indikator yang telah disusun sebelumnya, sehingga tidak sampai keluar. Jadi kalau belum sampai indikator yang ditentukan, jangan sampai diteruskan. Jadi harus sesuai indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Tidak boleh di luar dari indikator yang telah ditentukan. Oke, nomor 4. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan adat istiadat, status sosial, ekonomi, gender, dan hal-hal lain. Perbedaan hasil penilaian semata-mata harus disebabkan oleh perbedaan capaian belajar peserta didik pada kompetensi yang dinilai. Termasuk dalam prinsip penilaian: A. Adil, B. Akuntabel, C. Sahih, D. Valid, E. Terpadu. Terpadu itu dari kumpulan-kumpulan ya. Adil ya, adil. Akuntabel dapat dipercaya, sahih, benar, valid, sempurna. Atau benar ya, sama, C dan D. Jadi di sini, karena tidak memandang latar belakang, suku, adat istiadat, dan sosial, status ekonomi, gender, dan lain-lain. Jadi di sini termasuk prinsip penilaian yang adil. Jadi kita harus adil, tidak memandang dari segi apapun dalam melakukan penilaian. Nomor 5. Pak Wani mempresentasikan materi senam lantai dengan menggunakan slideshow PowerPoint. Kemudian beliau memberi pertanyaan terhadap siswanya agar terjadi interaksi. Merupakan penerapan teori A. Behavioristik, B. Kognitivisme, C. Humanistik, D. Konstruktivisme, E. Sibernetik. Nah, di sini Pak Wani, seperti yang nomor 1 tadi ya, telah membangun atau mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Jadi teori behavioristik itu adalah lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat dari stimulus atau akibat dari respon. Jadi setelah ada stimulus, yaitu apa? Slideshow PowerPoint ya, atau respon, siswa tersebut akan merespon ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah behavioristik. Ya. Jadi setelah ada stimulus, baru ada respon, yaitu interaksi. Nomor 6. Penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Jadi setelah kita memberikan pengetahuan, ya, setelah kita mendidik, setelah kita mengajar, langsung kita kasih penilaian. Nah, penilaian itu adalah untuk mengukur keberhasilan proses belajar yang telah kita lakukan. Disebut dengan penilaian apa? Penilaian formatif. Kalau penilaian sumatif itu dilakukan 3 bulan maupun 1 semester. Diagnostik, ya, penilaian yang untuk mendiagnosis kelemahan siswa. Selektif itu juga seperti itu, ataupun penempatan siswa. Jadi jawabannya yang paling benar adalah formatif. Nomor 7, penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Penilaian sebaiknya diawali dengan pemetaan, dilakukan identifikasi dan analisis KD, kompetensi dasar, dan indikator tercapainya KD. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis tersebut dipetakan teknik penilaian, bentuk instrumen, dan waktu penilaian yang sesuai. Termasuk prinsip penilaian, nah ini jelas-jelas terstruktur ya. Jadi A. Sistematis, B. Akuntabel, C. Sahih, D. Objektif, E. Adil. Di sini sudah jelas, jadi jelimet seperti ini berarti secara sistematis. Dari A sampai Z. Langkah-langkahnya benar, langkah-langkahnya baku. Dari analisis KD, identifikasi, sampai waktu
yang sesuai untuk penilaian tersebut. Nomor 8. Penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, misalnya penilaian yang dilaksanakan pada akhir catur bulan, trimester ya, nanti PTS, akhir semester, atau akhir tahun. Tujuan penilaian ini adalah untuk mengetahui hasil dicapai oleh para siswa, yakni seberapa jauh siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Penilaian ini berorientasi pada produk atau hasil. A. Penilaian sumatif, B. Penilaian selektif, C. Penilaian penempatan, D. Penilaian diagnostik, E. Penilaian formatif. Nah ini dalam penilaian ini ya termasuk dalam penilaian mana? Kalau formatif tadi penilaian yang mengukur proses pembelajaran kita berhasil atau enggak, tapi di sini mengukur kompetensi yang sudah ditetapkan apakah sudah tercapai atau belum. Dan jawaban yang paling benar adalah penilaian sumatif. Penilaian PTS, PAS, PAT. Oke. Nomor 9. Pak Wawan ingin siswanya dapat lebih proaktif dalam proses pembelajaran, sekaligus ingin menumbuhkan sikap inquiry. Apa itu sikap inquiry? Inquiry merupakan metode pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah, jadi berpikir logis, untuk menemukan problem solving, penyelesaian masalah terhadap masalah yang disajikan di awal pembelajaran, termasuk dalam gaya mengajar, A. Penemuan terbimbing, B. Inklusi, C. Diskusi, D. Komando, E. Self-check style. Nah, di sini inquiry ya. Kalau penemuan terbimbing, itu metode di mana proses pembelajaran guru memperkenankan siswa untuk menemukan sendiri informasi. Kalau inklusi, yaitu diterapkan dengan cara merancang bentuk-bentuk pembelajaran berdasarkan tingkat tertentu dari cara yang mudah sampai cara yang sulit. Inklusi. Kalau diskusi, ya diskusi, saling tanya jawab. Komando berarti akan dikomandoi oleh guru. E. Check style, self-check style, mengembangkan praktik mandiri, yaitu tugas mandiri dengan keputusan diri sendiri. Jadi di sini jawaban yang paling benar adalah ya, ini. Siswanya ingin lebih aktif dalam berpikir logis dan menemukan permasalahannya. Jadi di sini adalah penemuan terbimbing. Ya, penemuan terbimbing. Lanjut nomor 10. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PJOK sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar, dan juga media pembelajaran. Apabila ada guru yang akan mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran, tidak ada internet, belum memiliki proyektor, media apa yang tepat digunakan oleh guru tersebut? A. Guru dan siswa, B. Alat peraga, C. Video, D. Boneka peraga, atau E. Modul. Nah, sebagai guru, kita harus out of the box memikirkan metode pembelajaran maupun media pembelajaran. Kalau kita tidak ada proyektor, tidak ada internet, tidak ada media pembelajaran, kita harus mencari sumber media belajar, yaitu memanfaatkan apa? Kalau di sini pembelajaran guru PJOK yaitu senam. Nah, materi senam lantai. Jadi di sini kita bisa menggunakan yang mana kalau video harus ada internet ya, atau proyektor, alat peraganya apa? Boneka peraga, kurang tepat ya. Modul apalagi untuk praktek, jadi kita harus menggunakan siswa atau guru. Atau guru itu sendiri memberikan contoh atau siswa yang bisa melakukan senam disuruh mempraktekkan ya, untuk menunjukkan kemampuannya kepada teman-temannya. Oke, nomor 11. Dalam gaya ini, siswa diberikan kebebasan menentukan kecepatan belajar dan kemajuan belajarnya. Gaya ini digunakan dalam pembelajaran praktek syuting dalam permainan bola besar, termasuk dalam gaya mengajar. A. Latihan, B. Penemuan terbimbing, C. Komando, D. Inklusi, E. Individualis. Inklusi seperti tadi, komando itu diperintah, kalau penemuan terbimbing ya siswa aktif,
Kalau di sini untuk praktek syuting, latihan syuting, berarti di sini kita menggunakan gaya mengajar latihan. Mereka dikasih bola, silahkan kalian belajar menendang dengan kemampuan yang telah kalian terima, materi yang telah terima di pembelajaran sebelumnya. Silakan kalian latihan. Nah, jadi latihan itu bisa menentukan kecepatan belajarnya. Siswa bisa menentukan kecepatan belajarnya. Kalau semakin banyak latihan akan semakin bisa atau semakin dapat melakukan. Tapi kalau malas, ya kemajuan belajarnya akan berkurang atau lambat. Jadi kita menggunakan mengajar gaya latihan. Oke, nomor 12. Berdasarkan bentuknya, pelaksanaan penilaian, terutama untuk penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan, terdiri dari pelaksanaan A. Penilaian harian (PH) dan penilaian tengah semester (PTS), B. Penilaian tengah semester (PTS), C. Penilaian harian, D. Penilaian harian (PH) dan penilaian reflektif, E. Penilaian harian (PH) dan penilaian tindak lanjut untuk pengembangan. Nah, penilaian yang biasanya dilakukan ya untuk pengetahuan dan penilaian keterampilan biasanya kita menggunakan PTS ya atau PH. PH itu juga bisa langsung praktek maupun tes tulis. PTS seperti itu juga, kalau olahraga pasti ada tes tulis dan praktek. Jadi pilihan jawaban yang paling benar adalah penilaian harian PH dan penilaian tengah semester. Oke, itu kalau di olahraga. Sama aja sepertinya kalau di guru-guru lain. Nomor 13. Dalam proses pembelajaran PJOK, guru memberi hukuman kepada siswa yang salah dalam melakukan praktek lompat jauh gaya menggantung. Dalam hal ini, guru tersebut sedang memberi umpan balik berupa A. Reinforcement, B. Motivasional, C. Intrinsik, D. Ekstrinsik, E. Informasional. Nah, di sini intrinsik kalau intrinsik itu dari luar, proses umpan balik dari luar. Kalau intrinsik dari dalam, motivasional ya, bisa dari luar juga bisa dari dalam. Informasinya bersifat informasi. Nah, di sini umpan balik yang sesuai karena guru tersebut memberikan hukuman kepada siswa karena salah dalam melakukan praktek, ya, karena prakteknya tidak tepat ya, mungkin langkah-langkahnya sehingga hasilnya buruk. Guru tersebut memberikan apa? Bukan hukuman ya, tapi memberikan hadiah kepada siswa tersebut, mungkin lompat jongkok atau squat jump atau push up ya. Jadi di sini guru tersebut memberi umpan balik berupa apa? Reinforcement ya, bentuk respon yang bersifat verbal maupun non-verbal. Untuk apa? Untuk modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa. Tujuannya apa? Untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa. Jadi tujuannya adalah memberikan informasi atau umpan balik. Atas apa? Atas perbuatannya sebagai suatu tindakan. Karena dia berbuat tidak disiplin, ya mungkin tidak disiplinnya karena langkah-langkahnya tidak bagus, tidak sempurna sehingga hasilnya buruk, maka diberikan hadiah berupa hukuman. Nah, di sini jawaban yang benar adalah reinforcement. Bukan motivasi ya. Lanjut nomor 14. Dalam praktek senam lantai guling lenting, Pak Guru memberikan hukuman agar sikap siswa yang buruk tidak terjadi dan terulang lagi. Merupakan termasuk dalam umpan balik. A. Punishment, B. Intrinsik, C. Ekstrinsik, D. Informasional, atau E. Reinforcement. Nah, di sini bedanya dari 13 dan 14. Kalau di sini adalah karena siswa tersebut tidak disiplin. Ya, tidak disiplin maksudnya tidak disiplin itu ketika melakukan pembelajaran praktek lompat jauh, langkah-langkahnya salah. Jadi karena kesalahan langkah tersebut mengakibatkan hukuman yang diberikan oleh guru. Nah, kalau nomor 14 di sini karena tidak kedisiplinan atau sikap yang buruk,
mengganggu teman, ya, hingga membahayakan praktek, maka akan diberikan apa? Diberikan hukuman, yaitu punishment. Tempat baliknya ya punishment. Kenapa? Karena melakukan kesalahan. Dan kesalahan ini bisa merugikan teman. Kalau di sini merugikan diri sendiri. Oke, nomor 15. Kegiatan ini perlu dilakukan guru dalam upaya untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kegiatan apakah ini? A. Refleksi pembelajaran. B. Pengukuran pembelajaran. C. Penilaian pembelajaran. D. Evaluasi pembelajaran. E. Diskusi pembelajaran. Dan jawaban di sini adalah apa? Untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan kita, waktu pembelajaran kita harus melakukan refleksi pembelajaran. Ya, kita nilai dari mungkin teman sejawat atau dari evaluasi dari siswa sendiri ataupun penilaian dari siswa, ya, bisa tulis, bisa berupa kata-kata verbal langsung. Jadi jawaban yang paling benar adalah refleksi pembelajaran. Izin pengukuran pembelajaran, penilaian pembelajaran, evaluasi pembelajaran, diskusi pembelajaran, ya. Tapi jawaban yang paling benar antara 5 jawaban ini adalah refleksi pembelajaran. Kita harus merefleksi proses pembelajaran kita apakah sudah tepat atau masih ada kekurangan. Jika masih ada kekurangan, kita harus membenahi kekurangan-kekurangan itu sehingga pembelajaran kita bisa berjalan optimal dan sempurna. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Mohon maaf bila penjelasannya masih kurang atau masih sulit dipahami. Mohon maaf, lain kali kita akan coba perbaiki. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.